Om Swastiastu, Rahayu Sentong Sarang. Pada hari ini saya ingin membahas tentang siwa atau kesiwaan. Kalau dilihat makna daripada siwa itu adalah pusat menurut agama Hindu Bali. Pusat. Kan orang Bali kata pengelisir kita dulu di Jawa Siwo. Berarti di mana kita mau brahmana guru parampara? Di mana kita mau brahmana guru? Mau guru? Oh, kadang ada yang di siwa, ada yang di siwa Buddha, ada yang di siwa Bujangga. Nah, itulah makna kesiwaan itu. Berarti kita berbrahmana guru. Artinya pusat kita melakukan suatu ajaran, mempelajari tentang Suksmana Widi itu sendiri, mempelajari tentang Brahma Widya itu sendiri, mempelajari tentang tatua agama itu sendiri. Artinya siwa itu adalah pusat kita, tempat kita belajar. Kalau diambil dari sastra, pengangkus prana atau pengeringkas dasar aksara, yaitu Sanbana Tang Nang Mansung Wang Yang, dia akan meringkas menjadi dari dasar aksara menjadi Pancobrahma, menjadi Tri Aksara, menjadi aksara Ruo Bineda, dan kembali menjadi Ongkara. Nah, itu menjadi siwa. Berarti memusat sastra itu sendiri. Nah, itulah disebut dengan siwa. Kemudian juga di Bali ada Trimurti, paham kita Trimurti Tatua. Kita mempunyai dalam Pusat Desa. Nah, juga kita mempunyai kayangan. Sudah diatur sesuai dengan pakem kita dari lahir, hidup, dan mati. Utpati Stiti Pralina. Nah, itu sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Semuanya ini adalah siwa, makna siwa juga. Nah, sebagai pencipta Brahma yang sejati itu Utpati Siwa Brahma ngaran, Stiti Wisnu Siwa, Utpati Siwa Wisnu ngaran. Kemudian Pralina Siwa Ludra ngaran. Semua itu adalah siwa sejatinya, siwa. Nah, disinilah pakem kita dalam agama Hindu Bali, yaitu siwa Siddhanta. Juga ada aksara pengidarnya itu Brahma, Wisnu, Swara. Kemudian kita cari pengidarnya, Iswara timur, Brahma selatan, Mahadewa barat, utara, Wisnu. Kemudian penyerahnya juga, dari penyerahnya Maheswara, Lura, Sangkara, Sambu, Siwa, tengah-tengah. Semuanya ini adalah siwa. Maheswara Siwa Maheswara, Ludra Siwa Ludra, Sangkara Siwa Sangkara, Sambu Siwa Sambu. Apalagi semua lagi membesarkan kepada pusat itu sendiri. Ke-8 penjuru mata angin, ke-8 Astadewata ini menjadi Ongkara tunggal, yaitu menjadi siwa itu sendiri, membusat dia. Artinya semua kekuatan yang ada di alam semesta ini memusat pada kekuatan Tuhan sebagai Sangnya Paramasiwa. Pusat berarti bukan wujud manusia yang bersila berwarna biru memakai atribut, bukan begitu. Kita lihat juga di Siwa Purana atau di buku-buku yang pedoman agama Hindu, kitab-kitab suci kita tidak menyebutkan wujud seperti ada bentuk siwa yang dewa bersila memakai atau mengkenyam seperti itu, memakai atribut. Itu tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah kekuasaan beliau memegang semua senjata, memegang atribut, memegang simbol-simbol. Kalau agaman-agaman yang seperti orang bersila itu tidak disebutkan dalam Weda. Dalam Weda apapun tidak ada. Dari berbagai macam lontar tidak disebutkan. Siwa itu adalah berwujud seperti manusia yang bersila, tidak ada disebutkan. Karena siwa itu adalah Utpati Stiti Pralina, Siwa ngaran Samyan, dan pusat semuanya yang sudah saya jelaskan tadi. Makanya kita sebagai orang Hindu Bali tidak pernah
diajarkan untuk menyembah wujud atau patung yang berwujud manusia. Kalau kita lihat sekarang di pura kita di rumah dah, perayangan kita di rumah, terus ke pura dadio kita, kemudian ke pungulun cari dah tempat-tempat kita yang kita di alam semesta ini, sampai ke pura kayangan, sat kayangan sakti, sat kayangan jagat, tidak pernah ada dewa simbolnya manusia yang bersila memakai atribut seperti itu, tidak ada. Yang ada pasti dak Siddhalingga sebagai simbol alam semesta. Simbol alam semesta, karena penilaian Tuhan menurut agama Hindu adalah everything is God. Semua ini adalah Tuhan. Di mana kita dapat penyejukan memandang ciptaan-ciptaannya, bentuk-bentuk alam semesta ini, isi alam semesta ini, di sana ada wujud Tuhan. Nah, saya bacakan ini isi daripada intisari daripada Weda itu sendiri. Dalam Chandogya Upanishad CH6 sek titik 2 Epespa 1.1 dikatakan bahwa Tuhan itu satu. Kemudian dalam Sepetas Swatara Upanishad CH 6.29 dikatakan bahwa Tuhan itu tidak punya ibu dan bapak, dia tidak punya pelindung. Artinya tidak mempunyai ayah dan ibu Tuhan itu. Bagaimana mempunyai anaknya itu? Kemudian 3 dalam Svetaswatara Upanishad 4 F119 dikatakan bahwa Tuhan itu tidak ada satupun yang menyerupai dia. Bagaimana melihat rupa-rupa seperti itu? Wujud manusia yang bersila warna biru memakai atribut. Saya lanjutkan. Dalam Svetaswatara CH4 F.20 dikatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat. Tak ada orang yang mampu dengan mata melihatnya. Saya lanjutkan lagi. Dalam Bhagavad Gita CH.10 F.3 dikatakan bahwa Tuhan yang tidak dilahirkan, tak ada permulaan, Tuhan sekalian alam semesta. Nah, Tuhan itu adalah alam semesta. Kemudian saya lanjutkan lagi. Dalam Yajurveda CH 132 F.3 bahwa tak ada rupa buat Tuhan. Dia tak pernah dilahirkan. Dia tak berhak disembah. Kemudian di dalam Yajurveda CH 40 F18 dikatakan bahwa Tuhan tidak berbentuk dan suci adanya. Kemudian saya lanjutkan. Dalam Atharvaveda Book 20 Him HYMN 58 F.3 dikatakan bahwa Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Dalam Rigveda Book 8 HYMN 1 F.1 dikatakan kami tidak menyembah seseorang kecuali Tuhan yang satu. Kemudian saya lanjutkan dalam Rigveda Book 6 HYMN 45 F.16 dikatakan bahwa sembahlah dia saja Tuhan yang sesungguhnya. Saya lanjutkan lagi. Dalam Brahma Sutra dari Vedanta disebutkan bahwa hanya ada satu Tuhan, tidak ada yang kedua. Tuhan tak terbilang sama sekali. Nah, di sini ada juga di dalam Bhagavad Gita CH.7 F20 bahwa sekalipun dia makhluk berakal, jika hatinya telah dicuri oleh kegelapan dunia, dia termasuk penyembah berhala. Artinya orang yang materialistik adalah penyembah berhala. Tuhan palsu di samping Tuhan yang Maha Agung. Kemudian dalam Yajurveda CH40.29 dikatakan mereka yang memasuki alam kegelapan, bagi mereka yang menyembah semua benda, wujud-wujud api, udara, dan lain-lainnya selanjutnya memasuki dunia gelap.
bagi mereka yang menyembah berhala buatan seperti kursi, meja, gedung, dan patung. Begitu isi Weda. Nah, di sini juga kita juga bisa memaknainya secara mendalam. Isi daripada Weda itu sendiri. Artinya Tuhan itu tidak dilahirkan, tidak punya ayah dan ibu. Bagaimana ada anak berwujud seperti wujud manusia, berarti bukan manusia wujud Tuhan itu sendiri. Artinya tidak bisa kita wujudkan dalam bentuk apapun juga. Nah, demikianlah artinya saya sedikit ambil petikan-petikan daripada Weda itu sendiri. Nah, kita di Bali banyak memakai simbol sesuai dengan tradisi yang ada. Simbol-simbol ada tingkatan kita memahami Tuhan dalam agama, yaitu Tuhan secara nirguna Brahman. Beliau tidak bisa tersebut dengan wujud apapun, masuklah dalam Candogya. Kemudian saat nirguna Brahman, beliau dibentuk dalam mantra-mantra, dalam aksara-aksara suci. Nah, kemudian paling di bawah Saguna Brahman. Nah, Tuhan disimbolkan dengan bentuk-bentuk alam semesta ini. Seperti kita di Bali, kita sangat berterima kasih dengan ciptaannya, mewujudkan beliau dengan Prasodan Daksina, simbol-simbol alam semesta. Itu sebenarnya kita bukan menyembah Daksina itu, kita menyampaikan rasa terima kasih dengan wujud bentuk-bentuk alam semesta ini sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang memberikan segala hasil-hasilnya yang kita bisa hidup sekarang ini. Nah, itu. Kemudian ada wujud api, air, udara, dan segala macamnya, tirta itu sendiri. Kita menyatakan rasa terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widi, kepada Tuhan itu sendiri. Dengan air ini kita bisa hidup, dengan api kita bisa memasak, dengan udara ini kita bisa bernapas. Kita bukan menyembah wujud itu, tapi berterima kasih akan Tuhan sudah menciptakan air, api, dan ada udara. Itu luar biasa pemaknaan Weda itu sendiri. Karena beliau sudah berada di seluruh elemen itu sendiri. Karena Tuhan itu adalah bersifat kuantum. Sebagai hal yang paling kecil di alam semesta ini, yang kalau alam semesta ini menjadi sebuah peleburan atau menjadi atom, memperkecil atom itu sendiri. Dari unsur atom itu ada unsur neutron, elektron, dan proton. Dia memperkecil lagi unsur-unsurnya menjadi unsur sarah, kemudian diperkecil lagi. Inilah menjadi unsur kuantum yang tidak bisa dilihat, itu berupa cahaya. Cahaya inilah ilahi itu sendiri. Cahaya inilah, cahaya itu adalah Brahman itu sendiri. Ya, kalau dia inkarnasi menjadi manusia bersifat Atman. Kalau Atman itu sudah mengakhiri hidup dalam bentuk wujud manusia, dia akan kembali menjadi cahaya kuantum lagi. Cahaya kebenaran itu sendiri. Cahaya keabadian itu sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan Lagimo. Beliau adalah unsur yang terkecil, paling kecil, sampai berupa cahaya, sampai tidak bisa dilihat. Itulah sifat Tuhan Lagimo. Karena hal ini menurut ilmu fisika kuantum, bagaimana orang bisa menemukan sistem perhubungan dengan suatu remote kepada benda lain, karena dia hal ini bantuannya adalah kuantum itu sendiri. Nah, bisa menghidupkan benda-benda yang jarak jauh. Itulah kehebatan manusia, bisa menemukan kesejatiannya sehingga bisa menemukan, menggali pengetahuan ini, karena pengetahuan ini adalah pengetahuan Tuhan juga. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Weda itu sendiri, bahwa everything is God. Artinya semua alam semesta ini adalah Brahman itu sendiri. Begitu sebutan sarang sami. Semoga kita bisa memaknai tentang kesiwaan itu sendiri. Karena siwa yang kita hanut di Bali yaitu pusat. Tuhan sebagai pusat daripada inti sari
kebenaran itu sendiri, takwa itu sendiri yang tidak bisa diwujudkan dalam bentuk apapun juga. Tidak bisa dilukiskan dengan berupa gambar, patung dan apapun juga. Kalau kita masuk ke pura, ruangnya kosong, ruang pura itu sendiri, ruang Betara Yang Guru kosong, tidak ada patung. Ruang Betara Dalam tidak ada patung, ruang Betara Pusat Desa tidak ada patung. Yang ada tak sinar tetap tak sinar lagi. Rasa terima kasih kita bentuk dengan bunga, palat, kelapa, karena kita tidak menyembah itu. Kita tidak menyembah patung puranya itu, tidak menyembah simbol-simbol itu. Itu sebagai sarana kita menghubungkan diri kepada Sang Pencipta, menyatakan rasa terima kasih kita kepada Ide Sang Hyang Widi, karena kita menyembah beliau yang tak bisa dibayangkan sebagai Dirguna Sang Hyang Widi, dengan mediator alam semesta ini, inti alam semesta ini, menyatakan rasa terima kasih kita. Itulah kesiwaan kita di Bali. Bukan siwa yang dimaksud adalah wujud manusia yang bersila memakai atribut. Biar kita tidak gagal memahami kesiwaan itu sendiri. Karena kalau kita lihat atribut-atribut gambar-gambar seperti itu kan banyak itu. Di dupa banyak ditempatkan gambar-gambar siwa seperti itu. Habis orang ke dupa, bungkusnya dibuang, sudah di sampah dia gambar-gambar itu. Bagaimana kalau kita lihat seperti itu? Nah, karena kita harus bisa dengan cerdas memahaminya. Hal yang menjadi simbol yang suci di dalam agama ini sendiri adalah simbol yang sudah kita sucikan, yang sudah kita pasupati, yang sudah kita isikan pancadatu dengan disaksikan atau dipuput oleh para wiku. Itulah yang tempat suci. Kalau itu dinistakan, baru kita komplain, baru kita permasalahan. Semua sementara sarang sami, biar kita memahami simbol-simbol suci kita, yang mana menjadi simbol yang benar, yang kita sucikan, yang kita memang sebagai agama umat Hindu sakralkan tempat suci yang atau atribut kesucian itu sendiri yang sudah dipasupati, yang sudah diberikan mantra atau kekuatan yang bisa diyakini memberikan keberkahan kepada umatnya, seperti para wiku, pemangku, itu sudah dipasupati. Nah, itulah yang sakral, itulah simbol-simbol yang kita jaga bersama. Matur suksema sementara sarang sami, mugi rahayu Sinapura jalan dari dua. Mugi sarang sami mangga manggih kerahayuan, keselamatan, penginap hati, penggalang hati, ring kawentanane paswecan Ide Sang Hyang Widi Wasa.